Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jadi, video ini kita kembali lagi akan membahas iqrab kitab Fathul Barib, dan sekarang kita sudah sampai di fasal fardunya wudhu yang bagian ke-8 mungkin ya. Dan sebenarnya tadi saya itu sudah rekaman, cuman ketika saya edit itu ada penjelasan saya yang salah. Jadi mau tidak mau saya harus mengulang rekaman lagi. Ya sudahlah, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al-mukhatabu basyarataha fa yajibu isalul ma'i li basyaratiha. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai cara membasuh ini wajah ketika di wajah seseorang itu terdapat jenggot yang tebal ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang itu punya jenggot yang tipis? Jadi berkhilafin khafifati, berbeda kalau seseorang itu punya jenggot yang tipis. Yang mana yang dimaksud tipis di sini adalah ketika orang yang diajak ngobrol itu bisa melihat kulit yang ada di sela-sela jenggot yang tipis tadi, maka itu disebut jenggot yang tipis gitu. Maka kalau seperti itu, orang tadi harus menyampaikan air ke kulit yang ada di jenggot yang tipis tadi. Wa bi khilafi lihiyatin mar'atin wa unsa fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kasfa. Ini kalau saya baca di Hasyi Al-Bajuri itu walau kasfa. Tapi kalau di kitab Fathul Barib ini walau kasfan, jadi fa-nya itu ditanwin. Makanya tadi saya itu bingung, ini yang benar itu bacanya apa. Ya sudahlah, saya ikut yang di Bajuri, walau kasfa. Nah, berbeda dengan jenggotnya perempuan dan jenggotnya wandu. Ternyata perempuan juga punya jenggot, tapi sepanjang-panjangnya atau setebal-tebalnya jenggotnya cewek itu saya yakin nggak bisa mengalahkan tebalnya jenggotnya laki-laki yang tebal gitu. Nah, bagaimana kalau perempuan dan wandu itu memiliki jenggot? Maka mereka berdua harus menyampaikan air di kulit yang tertutup oleh jenggot mereka, meskipun jenggot keduanya itu tebal. Walau kafufa, meskipun keduanya itu tebal. Jadi yang dimaksud tebal di sini bukan imro'ah serta hunsannya, tapi jenggot mereka berdua gitu ya. Wala budra ma'al ghusnil wajhi min ghusli juz'id minar ro'si wa raqabati wa ma tahtad daqoni, atau bisa juga dibaca dikoni. Kemudian ketika seseorang itu membasuh wajahnya, dia juga diharuskan untuk membasuh bagian-bagian tertentu, yakni bagian kepalanya, bagian lehernya, serta kulit yang ada di bawah dagu. Jadi itu untuk terjemahnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Bikhilafil khafifati. Nah, untuk struktur jar majrur ini saya masih belum bisa menjawab posisinya itu sebagai apa. Entah sebagai sifat, entah sebagai hal, atau mungkin maf'ul bih yang ghairu sharih, mungkin saja ya. Itu saya masih belum bisa menjawab, sehingga di sini saya jelaskan versi amannya saja. Jadi bikhilafil khafifati adalah jar majrur. Huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz khilafil khafifati yang berupa idhofah, khilafi sebagai mudhof, al khafifati sebagai mudhof ilah. Untuk mudhofnya yaitu lafaz khilafi itu dibaca jar sebab huruf jar ba, sedangkan al khafifati yang mudhof ilahnya itu dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilah. Itu versi yang paling disepakati oleh ulama nahwu. Kita ikut yang itu saja. Kemudian untuk faedah ba-nya di sini, ini kan huruf jar ya. Untuk faedahnya saya masih belum menemukan faedah yang tepat untuk huruf ba ini. Jadi mungkin nanti saya akan ngecek lagi ya. Pokok intinya sampai saya bikin video ini saya masih belum berani menjawab. Khawatir salah gitu ya. Langsung saja ke redaksi selanjutnya. Wa iya ma yara al-mukhatabu basyarataha. Jumlah ini semua ya. Ini adalah hal, jadi wawunya di situ adalah wawu aliyah. Kemudian yang hiya ma yara al-mukhatabu basyarataha, jumlah ismiyah ini fi mahalli nasbin dan menempati posisi hal. Jadi halnya di sini berupa jumlah.
Nah, kalau hal yang berupa jumlah ini kita preteli satu persatu, dia adalah mubtada yang berupa isim domir, sehingga dia ini adalah fi mahalli raf'in, bukan marfu, ya, karena isim domir hukumnya mabni sebagaimana bait alfiya wa kullu mudmarin lahu binayat sib. Sudah setengah bait itu saja. Kemudian selanjutnya ma menjadi khobarnya dibaca. Nah, ini juga isim mausul, ya. Isim mausul itu hukumnya mabni, sehingga ma di sini mahal rafa, bukan marfu itu. Kemudian yaro, bukan yaro saja tapi yaro al mukhatabu basyaratan. Jumlah ini menjadi silahnya ma, dan silah itu tidak punya mahal i'rab, gitu ya. Kemudian kalau silah ini kita preteli satu persatu, yaro adalah fi'il mudhari yang di sini dibaca rafa, ya, karena tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm, dan yaro ini adalah fi'il yang bina nakis yahi itu. Tapi di sini untuk tanda rafa'nya itu dengan yang dikira-kirakan, karena di sini fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir itu. Kemudian al mukhatabu menjadi fa'il dari yaro, baca rafa', ya. Untuk sigot dari al mukhatabu adalah isim maf'ul dari khataba yukhatibu mukhatabatan wa khitaban wa khitaban wa huwa mukhatibun wa dzaka mukhatabun. Tapi kalau saya cek di kitab Hasyi al-Bajuri, ini bisa dibaca dua wajah, bisa mukhatab, bisa mukhatib. Kemudian basyarataha menjadi maf'ul bih dari yaro, dibaca nasab pada mudhofnya. Tanda nasabnya menggunakan fathah pada mudhofnya. Di sini strukturnya itu idhofah, basyarata sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Basyarak senggotnya itu isim jamid, ha senggotnya isim dhamir, ya, di sini mahal jar. Kemudian fayajibu. Nah, ini kalau menurut saya fa-nya itu fa jawab, cuman untuk syaratnya itu dibuang. Cuman untuk ketentuan pembuangan syarat itu saya lupa karena saya lama nggak baca ini, ya, jadi lupa. Jadi mungkin saya akan ngajak lagi. Tapi di sini saya yakin fa-nya itu fa jawab dan yajibu itu menjadi fi'il jawab. Kalau misalkan pendapat saya ini salah, silakan koreksi pendapat saya di kolom komentar. Mas, itu salah, yang benar begini. Silakan, gitu ya. Jadi faknya itu tadi pak jawab, kemudian yajibu menjadi fi'il jawabnya yang berupa fi'il mudhari, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma, sebab yajibu adalah fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian isarul ma'i menjadi fa'il dari yajibu, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma pada mudhofnya, pada lafaz isaru. Di sini berupa idhofah, isaru sebagai mudhof, al-ma'i sebagai mudhof ilaih, dan ini adalah idhofatul masdar ilal maf'ul. Jadi isar itu singgotnya masdar, ya, untuk al-ma' senggotnya itu isim jamid. Nah, kemudian idhofatul masdar ilal maf'ul. Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya orang yang mengalirkan air, ya. Mengalirkan itu kegiatannya, air itu menjadi objek yang dialirkan. Yang mengalirkan ya orang yang mengalirkan atau orang yang wudu di sini konteksnya, ya kan? Di sini konteksnya wudu. Kemudian li basyaratiha. Kalau ini memiliki kedudukan, berarti kedudukannya sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Ini pernah kita bahas mengenai maf'ul bih yang ghairu sharih, dan penjelasan ini ada di kitab Zamrud Durus al-Arabiyah. Nah, jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz basyaratiha yang berupa idhofah, basyarati sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Untuk lamnya di sini kalau menurut saya punya faedah intihaul ghayah, gitu. Kemudian wabil khilafi lihyati ra'atin. Wawnya waw ataf, untuk bi khilafi lihyati ra'atin menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz bi khilafil khafifatin. Ya, sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau maktuf ini kita perhatikan satu persatu, bi khilafi lihyati ra'atin, dia berupa jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz khilafi lihyati ra'atin. Untuk baknya, faedahnya apa? Ini juga saya masih belum tahu, sama seperti yang sebelumnya di awal tadi. Kemudian lihyati senggotnya itu ya isim jamid, senggot kan nggak punya tasrifat. Kemudian imra'atin adalah isim jamid lagi, perempuan. Apa tasrifan dari perempuan? Kan nggak ada. Kemudian wa khunsa, wawnya waw ataf, khunsa adalah maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz imra'atin. Berhubung maktuf alihnya dibaca jar, maka khunsa ini juga dibaca jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasroh yang dikira-kirakan. Sebab khunsa ini adalah isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif maksurah. Jadi tanda rafa, nasab serta jarnya itu dikira-kirakan.
sebagaimana bait alfiyah fal awwalun i'rabu fihi qudira jami'uhu wa walladhi qad usira. Selanjutnya fayajibu, ini faknya fak jawab, laki-laki untuk syaratnya apa? Insya Allah dibuang, cuman untuk penjelasannya bagaimana saya lupa, jadi nanti saya akan baca lagi. Ya mungkin nggak nanti ya, mungkin dapat kapan waktu yang akan datang, insya Allah. Yajibu fi'il mudhari dibaca rafa, jelas penjelasannya sama seperti sebelumnya. Isolul ma'i juga sama penjelasannya, yaitu menjadi fa'il. Kemudian nuri basyarotihima juga sama. Di sini jar majrur yang posisinya sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Faedah lamnya sama, intiha pun goyat, basyara juga sama singgotnya yaitu isim jamid. Hima sama isim domir yang mahal jar. Kemudian walau kadfa. Jadi ini adalah wawnya dulu ya. Wawnya saya jadikan sebagai waw kaliah, itu kalau versi saya loh ya. Kemudian lau kadfa itu adalah jumlah fi'liyah yang mahal nasab posisinya sebagai hal. Hal dari mana? Hal dari ini. Hal dari mana? Walau kadfa meskipun jenggot keduanya, jenggotnya perempuan dan jenggotnya unsa ya, berarti sahibul halnya adalah dapat leh yati imra'atin wa khumsa. Insyaallah kembangnya seperti itu. Nah, walau kasufah di sini launya itu huruf apa? Ketika saya cek penjelasan lau ini di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal bil I'rab, di sini ada penjelasan mana tadi? Di halaman 393 ada penjelasan mengenai lau. Tapi bukan yang di halaman ini, tapi di halaman berikutnya 394. Jadi untuk faedah lau yang nomor 5 di sini sebagai harfu taklilin, huruf yang menunjukkan penyedipitan. Di sini keterangannya huruf taklil yang berupa lau adalah harfun mabniyun ala sukun, merupakan kalimat huruf yang mabni sukun. La amala lahu, tidak memiliki amal, wala jawab, dan juga tidak memiliki jawab. Contohnya di sini adalah seperti ucapannya orang Arab, tasaddaqu walau bikasrati khubsin. Bersedekahlah kalian semua meskipun dengan sepotong roti. Walau bikasrati khubsin takdirannya ai walau kana tasadduqukum bikasrati khubsin. Meskipun sedekah kalian itu hanya sepotong roti. Seperti itu. Jadi kasufah itu adalah fi'il mudhari yang di situ ketambahan alif tasniyah. Kasufah, kasufan, kasufu, kasufat, kasufata, kasufna, gitu kan untuk tasrif lugawinya. Selanjutnya wala budda, lagi-lagi untuk la budda. Di sini juga ada penjelasan mengenai la budda. Wawunya di sini saya jadikan sebagai waw istinaf. Kemudian untuk la budda, kalau di keterangan kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal di sini la budda bimakna apa itu bacanya? Rafa'u ya, insyaallah. Tuqrabu i'raban la ba'sa. Jadi lafaz la budda itu di'irabi seperti i'rabnya lafaz la ba'sa. Wal khabaru mahdhufun. Khabarnya la budda itu dibuang, takdirannya adalah maujudun. Undur la ba'sa, coba lihat redaksi la ba'sa. La ba'sa ada di atasnya tepat. Jadi la ba'sa di sini la-nya merupakan harfun li nafyil jinsi. Jadi la allati nafyil jinsi, mabni sukun, tidak memiliki mahal i'rab. Kemudian untuk ba'sa adalah isimnya la mabni fathah mahal nasab. Sedangkan khabarnya la itu dibuang, takdirannya maujudun. Berarti la budda, la-nya itu tadi la allati nafyil jinsi, kemudian budda itu merupakan isimnya la yang mabni fathah. Karena sampai sekarang kalau saya ingat-ingat, saya belum pernah melihat redaksi budda itu dibaca rafa buddu atau buddin. Ya, kalau misalkan omongan saya salah, silakan koreksi di kolom komentar ya, tolong koreksinya. Kemudian untuk khabarnya la tadi dibuang, ai maujudun. Kemudian ma'a ghuslil wajhi, ini adalah dhorof zaman, keterangan waktu, bersamaan dengan waktu membasuh wajah, gitu artinya. Jadi di sini strukturnya berupa idhofah, ma'a sebagai mudhof, ghusli sebagai mudhof ilah pertama, al-wajhi sebagai mudhof ilah yang kedua. Ma'a merupakan kalimat isim yang wajib diidhofahkan. Ini sudah pernah saya jelaskan di terjemah kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai lafaz-lafaz yang harus diidhofahkan. Kemudian ghusli adalah masdar dari ghusala yaghsilu, ya. Kemudian al-wajhi adalah isim jamid. Kemudian min ghusli juz'in,
Nah, ini laki-laki posisi dari jar majrur ini saya masih belum tahu, sehingga saya jawab versi aman, yaitu jar majrur saja. Ya, min ghusli juz'in. Huruf jarnya min, kemudian ghusli masdar dari ghusala yaghsilu, juz'in adalah isim jamid. Kemudian minar roksi, jar majrur lagi, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz ar-roksi. Untuk faedah dari min yang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa litab'id, menunjukkan sebagian, atau yang kedua menunjukkan bayanul jinsi, menjelaskan penjelasan dari juz'un. Jadi yang dimaksud sebagian itu apa? Yaitu sebagian kepala, kemudian sebagian leher, itu dan seterusnya itu. Jadi kalian pilih yang mana yang tepat menurut kalian. Kemudian warokobati, wawnya waw ataf, arokobati adalah maktuf. Untuk maktuf alifnya adalah lafadz ar-roksi, sehingga arokobati dibaca jar. Untuk senggot dari arokobah adalah isim jamid, artinya kan leher. Leher apa tasrifannya, kan nggak ada. Kemudian wama, wawnya waw ataf, ma adalah maktuf. Untuk maktuf alif cabang adalah lafadz arokobati, dan ma ini adalah isim mausul, sehingga ma di sini fi mahalli jarir, karena maktuf alifnya yang lafadz ar-raqabah dibaca jar, sehingga maktufnya juga dibaca jar. Tapi berhubung yang menjadi maktuf di sini adalah isim mausul, hukumnya mabni, maka yang benar itu bukan dibaca jar, tapi fi mahalli jarir gitu. Kemudian tahta daqoni atau tahta dzikoni. Ini adalah dhorof. Dia dhorof makan, keterangan tempat di bawah dagu, dan dhorof makan ini punya ta'aluk dengan silahnya ma atau silahnya isim mausul, yang mana ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi seingat saya takdirannya itu adalah ai wa ma huwa maujudun tahta dzaqani, dan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu terdapat di bawah dagu. Jadi takdiran silahnya itu adalah huwa maujudun, seperti itu. Jadi untuk tahta itu merupakan kalimat isim yang harus diidofahkan. Ini juga pernah kita bahas di terjemah kitab Jami'ud Durus. Kemudian ad-daqani adalah isim jamid, dagu, nggak punya tasrifah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya yaitu rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku, insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.